Tuhan Yesus, terpujilah namamu, dikuduskanlah namamu, semua kemuliaan hanyalah bagi namamu. Hari ini firman ini hamba sampaikan sebagian dari firman-Mu untuk mengingatkan kami bahwa manusia mati, tetapi firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Pengalaman memudar, tetap firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Dunia makin gelap, tetapi firman-Mu tetap akan bersinar untuk selama-lamanya. Karena itu Tuhan Yesus, hari ini lembutkanlah hati kami agar kami dapat mengerti sehingga kami tidak mengandalkan lagi kepada manusia, pengalaman maupun dunia, tetapi kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Masih dalam pasal 1, agar jemaat bertumbuh dalam firman dan agar jemaat tetap ada di dalam firman Tuhan, tetap mengandalkan satu-satunya otoritas dari Tuhan, yaitu firman Allah. Demikianlah firman Tuhan. Oke, saudara, pertahanan terbaik melawan ajaran palsu adalah kehidupan yang benar. Sebuah gereja yang dipenuhi oleh orang-orang Kristen yang sedang bertumbuh dan bersemangat dalam iman mereka tidak mungkin menjadi mangsa orang-orang murtad karena kekristenan mereka yang palsu. Namun, kehidupan Kristen ini harus didasarkan pada firman Tuhan yang berotoritas. Saudara, guru-guru palsu itu mudah sekali merayu orang-orang tidak memahami Alkitab, namun menginginkan suatu pengalaman dengan Tuhan. Adalah hal yang berbahaya jika kita mengandalkan pengalaman yang subjektif dan mengabaikan wahyu yang objektif. Petrus membahas pengalaman Kristiani pada paruh kedua 2 Petrus 1, ya. Dan paruh terakhir yang membahas wahyu yang kita miliki dalam firman Allah. Tujuannya adalah untuk menunjukkan pentingnya mengetahui firman Tuhan dan mengandalkan sepenuhnya, bukan sebagian saudara. Oke? Nah, di sini saya akan bahas banyak mengapa kita harus mengandalkan firman Tuhan, dan saya berdoa agar Roh Kudus dapat mencelikkan hati kita, menyadarkan kita bahwa sebenarnya yang kita perlukan adalah hanya firman Tuhan. Orang Kristen yang mengetahui apa yang ia yakinin, mengapa ia mempercayainya, itu jarang sekali tergoda oleh guru-guru palsu yang sedang sekali banyak pada zaman ini, apalagi masuk ke internet saudara, dan doktrin-doktrin mereka yang menyesatkan. Petrus menggarisbawahi keandalan dan ketahanan firman Tuhan dengan membandingkan kitab suci ini dengan manusia, dengan pengalaman, dan dengan dunia. Oke saudara, manusia itu pasti mati, tetapi firman Tuhan tetap hidup. Pengalaman pudar, tetapi firman Tuhan kekal. Yang ketiga, dunia menggelap, tetapi firman Tuhan tetap bersinar sampai selama-lamanya. Saya akan masuk ke dalam bagian pertama, manusia mati dan firman Tuhan hidup. Tapi sebelumnya kita baca firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 12 sampai 21. Karena itu, aku senantiasa bermaksud untuk mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingatnya semuanya itu. Sebab, saudara, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, tetapi kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia telah menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi,
Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar dalam hatimu. Yang terutama yang harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah, saudara. Ini firman keras sekali, saudara, ya. Yang pertama, manusia mati tetapi firman Tuhan tetap hidup. Oke? Saudara, melalui khotbah dan pengajaran mereka, para rasul dan para nabi perjanjian baru meletakkan dasar gereja. Oke? Dan generasi selanjutnya membangun di atas fondasi tersebut, yaitu gembala, guru, penginjil membangun di atas fondasi tersebut. Namun manusia bukanlah fondasinya. Yesus Kristus adalah fondasinya. Dia juga merupakan batu penjuru yang menyatukan bangunan itu. Jadi saudara, jika gereja ingin bertahan lama, maka gereja tidak dapat dibangun hanya dengan mengandalkan manusia saja. Itu harus dibangun di atas anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus telah memberitahu Petrus kapan dia akan mati dan bagaimana dia akan mati. Ya, dikatakan di Yohanes 21 ayat 18, jika engkau sudah tua, engkau harus mengulurkan tanganmu dan seorang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau kemanapun engkau tidak mau. Jadi hal ini menjelaskan bahwa tidak lama setelah Pentakosta, yaitu waktu Petrus masih muda, Petrus bisa tidur di penjara pada malam sebelum dia dijadwalkan untuk dibunuh karena dia tahu Herodes tidak bisa mengambil nyawanya. Oke. Tradisi mengatakan bahwa Petrus disalibkan terbalik di Roma. Sama seperti semua hamba Allah yang setia, Petrus tidak dapat mati sampai pekerjaan selesai. Jadi sebagai hamba Allah, kita tidak akan mati. Kecuali Yesus mengatakan udah waktunya. Jadi gak usah takut mati. Tidak akan mati. Ya, oke. Setidaknya ada 3 motif di balik pelayanan Petrus saat menulis surat ini. Yang pertama adalah kita harus taat pada perintah Kristus. Nah, dikatakan di sini, aku tidak akan lalai. Nah, ketika kamu bertobat, Yesus berkata pada Petrus, kuatkanlah saudara-saudaramu. Petrus tahu ia mempunyai pelayanan yang harus dipenuhi. Motivasi keduanya adalah pengingat ini adalah hal benar untuk dilakukan. Mengingatkan kita terus agar kita tetap balik kepada firman Tuhan. Bukan kepada isapan jempol manusia, bukan dongeng-dongeng manusia. Nah, dikatakan menurut saya sudah sesuai, tulisnya yang artinya menurut saya tepat dan cocok adalah untuk membangkitkan semangat orang-orang kudus dan mengingatkan mereka akan firman Tuhan. Motivasi ketiganya terangkum dalam kata ikhtiar dalam 2 Petrus 1 ayat 15. Kata ini juga diterjemahkan sebagai ketekunan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan 10. Kata ini berarti seorang jemaat harus melakukan sesuatu dan bersemangat dalam melakukannya. Terlepas dari konsekuensinya. Misalnya saya harus belajar firman Tuhan karena saya tahu itu adalah harta yang paling berharga di dunia. Saya harus segera melakukannya. Tidak menunda-nunda, rajin melakukannya dan membagikannya kepada orang lain sesuai dengan panggilan saya. Nah, ini artinya ketekunan. Ya, Petrus tahu bahwa dia akan segera meninggal. Maka dia ingin mengemban tanggung jawab rohaninya sebelum terlambat. Dan saudara, Anda dan saya tidak tahu kapan kita mati. Jadi sebaiknya kita mulai rajin hari ini. Jadi saudara hari ini datang ke dalam pendalaman Alkitab. Rajin itu adalah tanggung jawab rohani saudara. Apa yang ingin dicapai Petrus? Jawabannya terdapat dari kata yang diulangi dalam 2 Petrus 1 ayat 12, 13, dan 15. Yaitu mengingatkan, mengingat. Petrus ingin mengesankan pikiran para pembacanya dengan firman Tuhan sehingga mereka tidak akan pernah melupakannya. Menurutku tepat untuk membangkitkan kamu dengan mengingatkan kamu. Nah, ya kan? Kata kerja membangkitkan Anda berarti membangunkan. Kata yang sama yang digunakan untuk menggambarkan badai di Laut Galilea. Petrus bangun. Petrus tahu bahwa pikiran kita cenderung terbiasa dengan kebenaran dan kemudian menerima begitu saja. Kita melupakan apa yang seharusnya kita ingat dan kita mengingat apa yang seharusnya kita lupakan. Saudara, para pembaca surat ini mengetahui kebenaran bahkan tekun di dalamnya.
Namun hal itu tidak menjamin mereka akan selalu mengingat kebenaran dan menerapkannya. Itu sebabnya salah satu alasan Roh Kudus diberikan kepada gereja adalah untuk mengingatkan orang percaya akan pelajaran yang telah dipelajari. Yohanes 14 ayat 26. Dalam jawaban saya sering merujuk mereka apa yang Paulus tulis dalam Filipi 3 sampai 1. Menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Jadi apa yang saya lakukan saudara, menuliskan lagi firman Tuhan dan melakukannya ini dalam pendalaman Alkitab, itu tidaklah berat bagiku dan akan memberikan kepastian kepadamu. Saya ulangin terus saudara. Ya, Tuhan Yesus sering mengulangi dirinya sendiri ketika dia mengajar orang-orang dan dia adalah guru yang agung. Seorang guru harus begitu, selalu mengingatkan dan tidaklah berat untuk melakukan itu. Petrus tahu bahwa dia akan mati. Jadi dia ingin meninggalkan sesuatu yang tidak akan pernah mati. Yaitu apa? Firman Tuhan yang tertulis. Yaitu 2 Petrus. Kedua suratnya menjadi bagian dari kitab suci yang diilhami. Dan keduanya telah melayani orang-orang kudus selama berabad-abad. Saudara, manusia mati. Namun firman Tuhan tetap hidup. Ada kemungkinan bahwa Petrus juga menyinggung Injil Markus. Kebanyakan para pakar Alkitab percaya bahwa Roh menggunakan Petrus untuk memberikan kepada Yohanes Markus, yaitu anaknya, ya, beberapa data untuk buku ini, saudara. Salah satu bapak gereja Papias mengatakan bahwa Markus adalah murid dan penterjemah Petrus. Gereja Yesus Kristus selalu berada di satu generasi lagi dari kepunahan. Jika tidak ada wahyu tertulis, sesuatu yang bisa diandalkan, kita harus bergantung pada tradisi mulut ke mulut. Jika Anda pernah memainkan permainan mulut ke mulut, Anda pasti tahu bagaimana sebuah kalimat sederhana dapat berubah secara radikal ketika diteruskan dari satu orang ke orang lain. Saudara, kita tidak bergantung pada tradisi orang mati. Kita bergantung pada kebenaran firman yang hidup. Saudara, manusia mati, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Jika kita tidak mempunyai Alkitab yang tertulis yang dapat diandalkan, gereja akan bergantung pada ingatan manusia. Orang yang menjadi saksi yang baik harus memiliki ingatan baik, saudara. Misal saksi terhadap suatu kecelakaan, ya harus duduk sebagai saksi di ruang sidang. Tapi sungguh menakjubkan bahwa 3 orang saksi yang benar-benar jujur dengan hati nurani yang baik dapat memberikan 3 kesaksian berbeda mengenai sebuah kecelakaan mobil misalnya saudara. Jadi saudara, ingatan kita itu cacat dan selektif. Kenapa? Karena kita biasa mengingat apa yang ingin kita ingat dan seringkali kita malah memutarbalikkannya. Untungnya, Roh Kudus mengilhami manusia-manusia dan kita sekarang dapat bergantung pada firman Tuhan yang tertulis. Ada tertulis, kata Yesus, dan itu tetap tertulis selama-lamanya. Yesus mengkonfirmasinya. Kita dapat diselamatkan melalui firman yang hidup ini, dipelihara olehnya, dan dibimbing serta dilindungi ketika kita percaya dan taat. Jadi itu alasannya kenapa kita harus mengandalkan firman Tuhan. Manusia mati, ingatan manusia memburuk, tetapi firman tertulis tetap untuk selama-lamanya. Yang kedua saudara, pengalaman manusia pudar, tetapi firman Tuhan kekal. Oke saudara, fokus dalam paragraf ini adalah pada transfigurasi Yesus Kristus. Pengalaman ini dicatat oleh Matius, Markus, dan Lukas. Namun tidak ada penulis yang benar-benar berpartisipasi di dalamnya. Matius nggak ikut, Markus nggak ikut, Lukas nggak ikut. Ya kan? Petrus ada di sana ketika itu terjadi. Faktanya, kata-kata yang dia gunakan di bagian ini mengingatkan kita akan pengalamannya di Gunung Transfigurasi. Dia menggunakan kata tabernakel 2 kali. Dan ini menunjukkan kata-kata Petrus, mari kita buat di sini 3 kemah. Dalam 2 Petrus 1 ayat 15 ia menggunakan kata kematian, yaitu Exodus, pelepasan, keluaran dalam bahasa Yunani yang digunakan dalam Lukas 9:31. Jadi Yesus tidak menganggap kematiannya di kayu salib sebagai sebuah kekalahan. Sebaliknya ini adalah Exodus. Dia akan melepaskan umatnya dari perbudakan seperti Musa membebaskan Israel dari Mesir. Petrus menulis kematiannya sendiri sebagai sebuah Exodus, sebuah pembebasan dari perbudakan. Nah saudara,
Perhatikan pengulangan kata ganti kami di dalam 2 Petrus 1 ayat 16-19. Jadi ini mengacu pada Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yaitu satu-satunya ketiga rasul yang bersama Tuhan Yesus di Gunung Transfigurasi. Yohanes mengacu pada pengalaman ini dalam Yohanes 1 ayat 14. Dia katakan kami telah melihat kemuliaannya. Ketiga orang ini tetap harus bungkam tentang pengalaman mereka sampai Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kemudian baru mereka menceritakan kepada orang-orang lain apa yang terjadi di gunung itu. Saudara, apa pentingnya transfigurasi? Saudara, lihat ya baik-baik. Di satu sisi, hal ini menegaskan kesaksian Petrus tentang Yesus Kristus. Petrus telah melihat anak dalam kemuliaannya. Dia mendengar Bapa berbicara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pertama-tama kita menaruh iman kita kepada Kristus dan mengakui dia, dan kemudian dia memberi kita konfirmasi yang luar biasa. Transfigurasi juga mempunyai arti khusus bagi Yesus Kristus sendiri yang sedang mendekati salib, mendekati Golgota. Itulah cara Bapa untuk menguatkan putranya menghadapi cobaan berat yang menjadi korban bagi dosa-dosa manusia. Hukum Taurat dan para nabi yang dilambangkan oleh Musa dan Elia menunjuk pada pelayannya, dan sekarang Yesus Kristus di kayu salib menggenapi kitab suci tersebut, menggenapi perjanjian lama. Jadi seluruh perjanjian lama itu menunjuk kepada Yesus. Bapa berbicara dari surga meyakinkan putra akan kasih dan persetujuannya. Transfigurasi ini adalah bukti bahwa penderitaan membawa kemuliaan ketika kita berada di dalam kehendak Tuhan. Namun ada pesan ketiga, dan ini ada hubungannya dengan kerajaan yang dijanjikan. Dalam ketiga Injil yang mencatat kisah transfigurasi, Injil ini diawali dengan pernyataan tentang kerajaan Allah. Yesus berjanji bahwa sebelum mereka meninggal, beberapa murid akan melihat kerajaan Allah berkuasa. Hal ini terjadi di Gunung Transfigurasi ketika Yesus menyatakan kemuliaannya. Ini merupakan kata-kata yang memberikan kepastian bagi para murid yang tidak dapat memahami ajaran Tuhan kita tentang salib. Dikasih lihat dulu kemuliaan. Jika dia mati, apa yang akan terjadi dengan kerajaan dijanjikan yang telah dia beritakan selama berbulan-bulan? Transfigurasi ini adalah saksinya. Sekarang kita dapat memahami mengapa Petrus menggunakan peristiwa ini dalam suratnya. Karena ia menyangkal ajaran palsu orang-orang murtad bahwa kerajaan Allah tidak pernah datang. Guru-guru palsu ini mengingkari janji kedatangan Kristus. Sebagai pengganti janji-janji Allah, kebohongan-kebohongan ini memuat dongeng-dongeng yang dirancang dengan licik. Yaitu apa? Dongeng-dongeng isapan jempol katanya. Yang merampas pengharapan penuh berkat dari orang-orang percaya. Kata dongeng berarti mitos, cerita yang dibuat-buat dan tidak mempunyai dasar fakta. Dunia Yunani dan Romawi penuh dengan cerita tentang para dewa. Itu merupakan hasil spekulasi manusia yang mencoba menjelaskan dunia dan asal-usulnya. Betapapun menariknya mitos-mitos ini, orang Kristen tidak boleh mengindahkannya, melainkan harus menolaknya. Paulus memperingatkan Timotius bahwa akan tiba saatnya di dalam gereja ketika orang-orang yang mengaku Kristen tidak mau lagi mendengar dongeng yang benar, doktrin yang benar. Mereka tidak akan suka akan firman Tuhan, tetapi akan menutup telinga mereka dari kebenaran dan menjadi suatu dongeng atau mitos. Mereka suka dibohongin, saudara. Mereka suka yang aneh-aneh gitu loh. Ya, dia akan menutup telinga mereka dari kebenaran. Paulus juga memperingatkan Titus tentang dongeng Yahudi. Sekarang banyak, saudara. Sehingga bahkan beberapa orang Yahudi telah meninggalkan kitab suci mereka dan menerima penggantinya yang dibuat oleh manusia. Petrus menulis ringkasan tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya di Gunung Transfigurasi. Dia melihat Yesus Kristus mengenakan jubah kemuliaan yang agung. Karena itu menyaksikan demonstrasi kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus datang ke bumi di Bethlehem, dia tidak memperlihatkan kemuliaannya secara terbuka. Yang pasti, dia menyatakan kemuliaannya melalui mujizat-mujizatnya. Namun hal ini terutama demi kepentingan murid-muridnya. Saudara, di kayu salib, Yesaya 53:2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupanya pun tidak sehingga kita menginginkannya. Tetapi di transfigurasi Yesus Kristus,
Petrus tidak hanya melihat kemuliaan Kristus, namun dia mendengar suara Bapa dari kemuliaan yang maha besar. Nah, sebagai saksi adalah orang yang menceritakan secara akurat apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, saudara. Dan Petrus adalah seorang saksi yang setia. Apakah Yesus Kristus adalah anak Allah? Ya, benar. Bagaimana kita bisa tahu? Bapa di sorga berkata demikian. Anda dan saya bukanlah saksi mata transfigurasi tersebut. Petrus ada di sana dan dia dengan setia mencatat pengalamannya bagi kita di dalam surat yang dia tulis yang diilhami oleh Roh Allah, yaitu firman Allah. Saudara, pengalaman memudar, namun firman Tuhan tetap ada. Pengalaman bersifat subjektif, namun firman Tuhan bersifat objektif. Pengalaman mungkin ditafsirkan dengan cara yang berbeda oleh orang berbeda. Namun firman Tuhan memberikan satu pesan yang jelas. Apa yang kita ingat tentang pengalaman kita bisa saja kita lupa. Mungkin bisa saja kita lupa bagian tertentu. Bisa saja kita terdistorsi secara sadar. Tetapi firman Tuhan tetap sama dan kekal selama-lamanya. Jadi ketika kita mempelajari 2 Petrus 2 nanti, saudara, tentang guru-guru palsu, kita akan menemukan bahwa guru-guru yang murtad mencoba menjauhkan orang dari firman Tuhan. Agar orang itu masuk ke dalam pengalaman yang lebih dalam yang mereka tidak sadar bahwa itu bertentangan dengan firman. Saudara, firman Tuhan itu ditulis oleh Rasul. Percayai dia. Kenapa? Firman Tuhan tetap sama dan kekal untuk selama-lamanya. Guru-guru palsu ini menggunakan kata pura-pura dan bukannya firman Tuhan yang terilham. Mereka mengejarkan kesesatan yang terkutuk. Dengan kata lain, saudara, ini benar-benar masalah hidup dan mati. Anda percaya kepada siapa? Jika Anda percaya pada kebenaran, maka Anda akan hidup. Jika Anda percaya pada kebohongan, Anda akan mati. Inilah perbedaan antara keselamatan dan penghukuman. Jadi nggak main-main, saudara. Jadi, saudara, dengan mengingatkan para pembacanya tentang transfigurasi, Petrus menegaskan beberapa doktrin penting bagi iman Kristen. Ia menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Yesus Kristus adalah Tuhan. Ujian bagi agama apapun adalah apakah pendapat Anda tentang Yesus Kristus. Jika seorang guru agama menyangkal keilahian Kristus, maka dia adalah guru palsu. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 29, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 6. Nanti abis ini kita akan belajar 1 Yohanes. Itu seru, saudara, ya. Namun pribadi Yesus Kristus hanyalah satu ujian. Kita juga bertanya, apakah pekerjaan Yesus Kristus, mengapa dia datang, dan apa yang dia lakukan? Sekali lagi, transfigurasi memberikan kita jawabannya. Karena Musa dan Elia muncul dalam kemuliaan dan berbicara tentang kematiannya, Exodus yang harus ia selesaikan di Yerusalem. Kematiannya bukan sekedar sebuah contoh seperti yang ingin kita percayai oleh beberapa teolog liberal. Itu adalah pembebasan, itu adalah keluaran, itu adalah Exodus, sebuah pencapaian. Dia mencapai sesuatu di kayu salib, penebusan orang-orang berdosa yang terhilang. Transfigurasi ini juga merupakan penugahan kebenaran kitab suci. Musa mewakili hukum Taurat, Elia mewakili para nabi. Keduanya menunjuk kepada Yesus. Kemudian Yesus menggenapi hukum dan para nabi. Kita percaya Alkitab karena Yesus percaya kepada Alkitab dan mengatakan itu adalah firman Tuhan. Mereka yang mempertanyakan kebenaran dan otoritas kitab suci tidak sedang berdebat dengan Musa, Elia, Petrus, tetapi berdebat dengan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Oke, peristiwa ini juga meneguhkan realitas kerajaan Allah. Kita yang memiliki Alkitab yang lengkap ini dapat melihat ke belakang dan memahami pelajaran progresif yang Yesus berikan kepada murid-muridnya tentang salib dan kerajaan. Namun saat itu ke-12 orang itu sangat kebingungan. Mereka tidak memahami hubungan antara penderitanya dan kemuliaannya. Ya, surat Petrus yang pertama yang kita itu Suffering into Glory membahas tema ini, serta gereja dan keadaannya. Pada saat transfigurasi, Tuhan kita menjelaskan kepada pengikutnya bahwa penderitanya akan menuntun pada kemuliaan dan salib pada akhirnya akan menghasilkan mahkota. Saudara, ada juga pelajaran praktis yang perlu dipelajari oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes karena masing-masing dari mereka juga akan menderita. Mereka harus menderita dulu sebelum kemuliaan. Mau jadi singa Yehuda harus jadi anak domba yang disembelih dulu, saudara. Jadi domba yang disembelih baru bisa jadi singa Yehuda. Yakobus adalah rasul pertama yang meninggal.
Yohanes berumur panjang, namun itu menyebabkan pengasingan dan penderitaan. Petrus menderita bagi Tuhan selama pelayannya dan kemudian menyerahkan nyawanya seperti yang Tuhan Yesus nubuatkan. Di Gunung Transfigurasi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes belajar bahwa penderitaan dan kemuliaan berjalan beriringan dan bahwa kasih serta persetujuan khusus dari Bapa diberikan kepada mereka yang bersedia menderita demi Tuhan Yesus. Kita membutuhkan pelajaran yang sama hari ini. Petrus tidak dapat membagikan pengalamannya bagi kita, tetapi ia dapat membagikan catatan pengalamannya sehingga kami dapat memilikinya secara permanen. Di mana? Di dalam firman Tuhan. Kita tidak perlu mencoba meniru pengalaman ini. Upaya seperti itu berbahaya karena iblis dapat memberikan pengalaman palsu yang menyesatkan kita. Ingatlah kabar indah Petrus di awal surat ini. Seperti iman yang berharga, ini berarti iman kita memberikan kita kedudukan yang setara dengan para rasul. Iman kepada firman Tuhan. Seperti iman yang berharga bersama kita adalah apa yang dia tulis. Ya kan? Adalah apa yang menjadi milik saya. Oke? Kita tidak berada di Gunung Transfigurasi, namun kita masih dapat memperoleh manfaat dari pengalaman itu sewaktu kita merenungkan firman Tuhan dan mengizinkan Roh Allah mengungkapkan kemuliaan Yesus Kristus. Saudara, kita telah mempelajari dua kebenaran penting ketika kita melihat perbedaan ini. Manusia mati, namun firman Tuhan tetap hidup. Pengalaman memudar, namun firman tetap ada. Petrus menambahkan kontras ketiga, yaitu dunia menggelap, tetapi firman Tuhan tetap bersinar. Saudara, dalam beberapa hal, dunia menjadi lebih baik. Saudara, saya bersyukur kepada Tuhan atas kemajuan bidang kedokteran, transportasi, komunikasi, saudara. Saya dapat berbicara kepada lebih banyak orang dalam internet atau Zoom dibandingkan dengan para rasul yang berkhotbah sepanjang hidup mereka. Oke? Saya bisa menulis buku elektronik, saudara, yang bisa disebarkan ke luar negeri dan bahkan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Sekarang ada ChatGPT, saudara. Ya kan? Saya bisa tulis buku, ya kan? Dalam pencapaian ilmu pengetahuan, dunia telah mencapai kemajuan besar. Namun saudara, hati manusia masih jahat. Dan kita semua peningkatkan kemampuan kita masih belum memperbaiki kehidupan kita. Ilmu kedokteran memungkinkan orang hidup lebih lama, tetapi tidak ada jaminan mereka akan hidup lebih baik dengan hidup yang lebih lama itu. Secara komunikasi modern memungkinkan kebohongan menyebar lebih cepat. Makanya seperti Bro Eko bilang, waduh kok sekarang di internet itu gak banyak banget karena telekomunikasi. Karena internet itu orang-orang menyebarkan Injil-Injil palsu. Karena itu kita juga harus menyebarkan Injil-Injil yang benar. Agar orang-orang dapat mendengar dan mempercayainya. Ya kan? Dan pesawat jet memungkinkan kita mencapai tempat-tempat yang lebih cepat. Namun kita tidak mempunyai tempat-tempat yang lebih baik untuk dikunjungi. Kita tidak perlu terkejut bahwa dunia kita sekarang dilanda kegelapan rohani. Di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa akan ada orang-orang palsu, guru-guru palsu yang akan menyerang gereja dengan doktrin-doktrin palsu mereka. Sudah banyak, saudara. Paulus memperingatkan peringatan yang serupa kepada penatua di Efesus. Dan dia memberikan peringatan lebih lanjut ketika dia menulis suratnya di Roma, Korintus, Galatia, Filipi, Kolose, dan kepada Timotius. Bahkan Yohanes, Rasul kasih yang agung, memperingatkan tentang guru-guru anti-Kristen yang berupaya menghancurkan gereja. 1 Yohanes 2 dan 1 Yohanes 4. Sebentar lagi kita belajar juga, saudara. Dengan kata lain, para rasul tidak mengharapkan dunia menjadi lebih baik secara moral maupun spiritual. Mereka semua memperingatkan gereja bahwa guru-guru palsu akan menyerang gereja-gereja lokal, memperkenalkan doktrin-doktrin palsu dan menyesatkan banyak orang. Dunia akan menjadi semakin gelap dan semakin gelap. Namun seiring dengan itu, firman Tuhan akan bersinar makin terang. Jadi, saudara, sekali lagi, berandalkan firman Tuhan. Petrus membuat 3 penegasan tentang firman ini. 1, ini adalah firman yang pasti. Petrus tidak bermaksud mengatakan bahwa Alkitab lebih pasti dari pengalamannya di Gunung Transfigurasi. Pengalamannya nyata dan benar dan catatan di Alkitab dapat diandalkan. Seperti yang kita lihat, Transfigurasi merupakan demonstrasi janji yang diberikan dalam firman nubuatan dan janji ini telah menambah kepastian karena apa yang dialami Petrus. Pengalaman Transfigurasi menguatkan janji-janji nubuatan tersebut.
Orang-orang murtad, guru-guru palsu berusaha mendiskreditkan janji kedatangannya. Namun kitab suci yakin pasti akan hal itu. Sebab bagaimanapun juga janji kerajaan itu ditegaskan lagi oleh Musa, Elia, Yesus Kristus, dan Bapa. Dan Roh Kudus menulis catatan itu untuk dibaca oleh gereja. Kesaksian Tuhan adalah pasti. Kesaksianmu sangat pasti. Segala perintahnya pasti. Oleh karena itu aku menganggap semua ajaranmu mengenai segala hal adalah benar. Dan aku benci segala jalan yang salah. Menarik sekali jika kita menggabungkan 2 Petrus 1 ayat 16 dan 19. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng yang dirancang dengan licik. Dongeng-dongeng isapan jempol. Kami juga mempunyai firman Tuhan yang lebih pasti. Saudara, saat saya berpergian, saya sering bertemu dengan penganut aliran sesat yang bersemangat di bandara. Dikasih buku Jehovah's Witness atau Mormon atau apa. Atau adalah banyak. Dan semuanya itu ingin saya membeli buku mereka. Saya selalu menolak karena saya mempunyai firman Tuhan yang pasti dan tidak memerlukan dongeng keagamaan manusia. Apa artinya sekam bagi gandum? Demikianlah firman Tuhan. Namun, suatu hari saya menemukan salah satu buku tertinggal di toilet pria. Jadi saya memutuskan untuk membawa dan membacanya. Bagaimana orang bisa mempercayai dongeng bodoh seperti itu? Adalah sesuatu yang lebih dari yang bisa saya pahami. Buku tersebut mengaku berdasarkan Alkitab. Namun penulisnya memutarbalikkan Alkitab sedemikian rupa sehingga ayat-ayat yang dikutipnya pada akhirnya hanya mempunyai makna sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Saudara, itulah adalah dongeng yang dirancang secara licik. Namun ada kematian rohani di antara penutup itu bagi siapapun yang mempercayai kebohongan itu. Mereka tidak mempercayai Yesus Kristus. Mereka menggagalkan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa manusia. Itu saudara. Yang kedua, firman Tuhan adalah firman yang bersinar. Petrus menyebut dunia ini sebagai tempat yang gelap dan kata yang digunakan berarti keruh. Ini adalah gambaran gudang bawah tanah yang lembab dan rawa yang suram, saudara. Sejarah manusia dimulai di sebuah taman yang indah, namun taman itu saat ini hanyalah rawa yang keruh. Apa yang Anda lihat ketika Anda melihat sistem dunia ini merupakan indikasi kondisi spiritual hati Anda. Hati manusia, saudara. Kita masih melihat keindahan ciptaan Tuhan. Di puncak ada gunung yang nggak ada polusi, saudara. Ya kan? Tetapi kita tidak melihat keindahan apa yang dilakukan umat manusia terhadap ciptaan Tuhan. Polusi di mana-mana. Sehingga ciptaan Tuhan itu tidak terlihat. Dan udara menjadi rusak. Petrus tidak melihat dunia ini sebagai taman Eden. Begitu pula kita. Tetapi Tuhan itu terang dan firman-Nya adalah terang. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Ketika Yesus Kristus memulai pelayanannya, orang-orang yang duduk dalam kegelapan melihat terang yang besar. Kedatangannya ke dunia ini merupakan permulaan hari yang baru. Kita, umat Kristiani, adalah terang dunia. Dan merupakan hak istimewa dan tanggung jawab kita untuk menyebarkan firman kehidupan terang Allah sehingga manusia dapat melihat jalannya dan diselamatkan. Sebagai orang percaya, kita harus memperhatikan firman ini dan mengatur hidup kita sehingga sesuai apa yang dikatakannya. Apalagi sebagai guru, saudara. Jadi apa yang saya katakan harus sesuai dengan apa yang saya hidupkan. Ya. Jadi tanggung jawabnya berat, saudara. Bagi orang-orang yang tidak percaya, segalanya akan menjadi semakin gelap sampai mereka berakhir dalam kegelapan abadi. Namun umat Tuhan menantikan kedatangan Yesus Kristus kembali dan fajar hari kemuliaan baru. Guru-guru palsu mencemooh gagasan kedatangan Kristus kembali dan dimulainya hari yang baru. Namun Petrus menegaskan kebenaran firman Tuhan yang pasti. Tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam hari. Sebelum fajar menyingsing, bintang siang atau bintang pagi bersinar terang sebagai pertanda fajar. Oke? Bagi gereja, Yesus Kristus adalah bintang timur yang gilang gemilang. Janji kedatangannya tetap bersinar terang, tidak peduli betapa gelapnya hari. Dia juga adalah matahari kebenaran yang akan membawa kesembuhan bagi orang-orang beriman, namun hukuman bagi orang-orang tidak beriman. Betapa bersyukurnya kita atas firman Tuhan yang pasti dan bersinar, dan betapa kita harus mengindahkannya di masa-masa sulit ini. Dan yang ketiga, firman Tuhan adalah firman yang diberikan oleh Roh Kudus.
Ini adalah salah satu dari 2 ayat kitab suci penting yang menegaskan inspirasi ilahi dari firman Tuhan. Yang lainnya adalah di 2 Timotius 3 ayat 14-17. Petrus menegaskan bahwa kitab suci tidak ditulis oleh manusia yang menggunakan gagasan atau kata-kata mereka sendiri, namun oleh manusia Allah yang digerakkan oleh Roh Kudus. Kata yang diterjemahkan bergerak berarti dibawa seperti kapal yang terbawa angin. Jadi bukan kapalnya mau menuju mana, tetapi anginnya yang membawa kapal kemana. Kitab suci itu diilhami oleh Allah, bukan ciptaan manusia. Sekali lagi Petrus menyangkal doktrin guru-guru palsu. Mereka mengajar dengan kata pura-pura dan memutarbalikkan kitab suci agar memiliki arti yang lain. Mereka mengingkari janji kedatangan Kristus. Dengan demikian mereka juga mengingkari nubuat kitab suci. Sejak Roh Kudus memberikan firman, hanya Roh yang dapat mengajarkan firman dan menafsirkannya. Tentu saja setiap guru palsu mengklaim bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus. Namun, cara dia menangani firman Tuhan segera menyingkapkan siapa dia. Karena Alkitab tidak diciptakan atas kemauan manusia, maka Alkitab tidak dapat dipahami atas kemauan manusia. Bahkan Nikodemus, seorang Farisi yang religius, seorang guru termuka di antara orang Yahudi, tidak mengetahui doktrin-doktrin paling penting dari firman Allah. Yohanes 3 ayat 10-12. Saudara, di dalam 2 Petrus 1 ayat 20, Petrus tidak melarang pembelajaran Alkitab secara pribadi. Tapi beberapa kelompok agama mengajarkan bahwa hanya pemimpin rohani yang boleh menafsirkan kitab suci, dan mereka menggunakan ayat ini sebagai pembelaan mereka. Namun Petrus tidak menulis terutama tentang penafsiran kitab suci, namun asal muasal kitab suci. Kitab suci datang melalui Roh Kudus dan melalui orang-orang milik Allah. Oleh karena itu, dan karena hal itu datang melalui Roh, maka hal itu harus diajarkan melalui Roh. Kata yang diterjemahkan pribadi berarti milik sendiri atau miliknya. Sarannya adalah, karena seluruh kitab suci diilhami oleh Roh Kudus, maka seluruh kitab suci harus bersatu. Jadi saudara, kalau Anda mendapatkan guru yang mengajarnya tidak konsisten, itu ada kemungkinan guru itu tidak benar. Saudara boleh periksa, saya sudah buat lebih dari 100 video di GB Tanah Abang ini. Apakah pengajaran saya konsisten? Apakah pengajaran saya bersatu? Dan tidak ada satu kitab suci pun yang boleh dipisahkan dari kitab suci lainnya. Anda dapat menggunakan Alkitab untuk membuktikan hampir semua hal jika Anda memisahkan ayat-ayat dari konteks yang sebenarnya. Dan ini adalah pendekatan yang digunakan guru-guru palsu. Konteksnya berbeda, saudara. Petrus menyatakan bahwa kesaksian para rasul meneguhkan kesaksian firman nubuatan ada satu pesan tanpa kontradiksi. Oleh karena itu, satu-satunya cara guru-guru palsu dapat membuktikan doktrin sesat mereka adalah dengan menyalahgunakan firman Tuhan. Teks yang terisolasi, dia tidak menggabungkan secara utuh, terlepas dari konteksnya dan menjadi dalih. Itu cara guru-guru palsu membuktikan doktrin sesat mereka. Jadi saudara, firman Tuhan ditulis untuk orang-orang biasa, bukan untuk para profesor teologi. Para penulis berasumsi bahwa orang-orang awam dapat membaca, memahami, dan menerapkannya dengan dipimpin oleh Roh Kudus yang sama mengilhaminya. Tetapi orang percaya yang rendah hati dapat belajar tentang Allah ketika ia membaca dan merenungkan firman Allah. Dia tidak membutuhkan ahli untuk menunjukkan kebenaran kepadanya. Tetapi hal ini juga tidak menyangkal pelayanan guru saudari di dalam gereja. Karena itu diberikan Tuhan untuk sebagai guru, sebagai sesuatu yang diberikan Tuhan Yesus untuk gereja bertumbuh. Yaitu orang-orang khusus, guru adalah orang-orang khusus yang mempunyai karunia untuk menjelaskan dan menerapkan kitab suci. Juga tidak menyangkal kebijaksanaan kolektif gereja karena selama berabad-abad doktrin-doktrin ini telah didefinisikan dan disempurnakan. Jadi guru dan kepercayaan mempunyai tempatnya masing-masing. Namun mereka tidak boleh mengambil alih otoritas firman Tuhan atas hati nurani setiap orang percaya. Sampai hari esok tiba, kita harus yakin bahwa cinta akan kedatangannya bagaikan bintang yang bersinar di hati kita. Kecuali kita menyukai penampakannya, kita tidak akan menantikan penampakannya, dan firmanlah yang akan membuat pengharapan itu tetap cerah. Saudara, sebagai penutup kita harus ingat, manusia itu akan mati, jangan andalkan manusia. Tetapi firman Tuhan itu hidup tetap untuk selama-lamanya, andalkan firman Tuhan. Pengalaman rohani akan memudar, jangan andalkan itu saudara. Tetapi firman Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya, andalkan firman Tuhan.
Saudara, dunia menjadi semakin gelap. Jangan andalkan dunia, tetapi firman Tuhan tetap bersinar semakin terang. Andalkan firman Tuhan. Saudara, jadi orang percaya yang membangun hidupnya berdasarkan firman Tuhan dan yang menantikan kedatangan juru selamat tidak akan disesatkan oleh guru-guru palsu. Dia akan diajar oleh Roh Kudus dan didasarkan pada firman Tuhan yang pasti. Pesan Petrus adalah bangun, ingatlah firman Tuhan. Gereja yang tertidur adalah taman bermain iblis. Ketika manusia sedang tidur, musuh masuk dan menaburkan ilalang. Saudara, demikian firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setelah ini saya akan masuk ke dalam 2 Petrus yang akan menjelaskan tentang hati-hati dengan guru-guru palsu dan ajaran-ajarannya. Tuhan Yesus memberkati.